Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang keimigrasian dan dasar hukum keimigrasian. Sebelum kita melakukan kuliah hari ini, kita berdoa dulu, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Untuk kuliah hari ini, kita akan membahas tentang keimigrasian dan dasar hukum keimigrasian, di mana kita harus tahu dulu bagaimana sejarah keimigrasian itu sendiri secara sejarah dan secara hierarkinya. Peristiwa ini penting kita tahu bahwa keimigrasian itu dimulai dari pentingnya keimigrasian itu di awal-awal berdirinya keimigrasian dan pada waktu pasca proklamasi. Di sini kita tahu bahwa di awal-awal itu keimigrasian itu terbentuk pada saat repatriasi atau APWI atau Serdadu Jepang waktu itu, di mana waktu itu Serdadu Jepang itu melakukan sebuah pengakuan ke tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah atau daerah sekitarnya, di mana setelah itu terjadi kegiatan barter. Barter itu dilakukan pembelian suatu senjata, barang, dan apa yang sering kita gunakan untuk bepergian dari dalam dan ke luar negeri. Di situ mulai dibutuhkan untuk masuk Singapura, Malaysia itu tanpa paspor. Waktu itu awal mula itu terbentuknya. Kedua, perjuangan diplomasi. Di sini perjuangan diplomasi ini di mana kita penyelenggaraan ini secara international conference waktu itu di delegasi Indonesia dalam sebuah diplomasi, bahwa waktu itu dipimpin oleh Haji Agus Salim, memperkenalkan bagaimana paspor diplomatik, di mana paspor diplomatik ini kita tahu digunakan untuk bagaimana posisi kita yang akan dilakukan. Selanjutnya, keimigrasian itu terbentuk di Aceh, di mana wilayah yang satu-satunya yang tidak pernah diduduki oleh Belanda dan diduduki oleh Belanda pada waktu itu sejak tahun 1945. Disitulah awal mula berdirinya kantor keimigrasian di 5 kota. Berdasarkan itu, maka perundang-undangan yang sering kita tahu bahwa keimigrasian itu ada 2 produk hukum keimigrasian dalam Hindia Belanda. Yang pertama yaitu bagaimana produk itu dikenal dengan Toelating Besluit pada tahun 1916 diubah menjadi penetapan izin masuk. Nah, di sini awal mula terjadinya sebuah produk hukum keimigrasian. Setelah itu 1917 itu Tolating Ordonati atau Ordonati izin masuk ke sebuah negara itu sendiri. Disitulah terjadi masa revolusi kemerdekaan. Lembaga keimigrasian masih menggunakan struktur organisasi dan tata cara kerja dinas keimigrasian atau Immigration Diet. Di situ kemudian di Indonesia sendiri dimulai waktu itu produk itu dari produk Hindia Belanda, yaitu pada tanggal 26 Januari 1950 di Indonesia itu pertama kali orang asli Indonesia yaitu Mr. H.J. Adiwiyata, di mana dia membuat sebuah produk hukum Belanda di mana digunakan. Kedua, Jawanta Imigrasi era Republik Indonesia, di mana serikat telah menerbitkan 3 produk hukum. Nah, 3 produk hukum ini kemudian diputuskan pada tahun 1950 dalam keputusan kehakiman RIS nomor CZ 239 atau tanggal 12 Juli 1950. Nah, di situ melakukan atau mengatur bagaimana
bea cukai di pelabuhan atau di mana itu secara resmi sebagai pelabuhan pendaratan. Kemudian Undang-Undang Darurat RIS itu nomor 40 tahun 1950 tentang Surat Perjanjian Republik Indonesia. Di era-era itulah mulai terjadi perundang-undangan. Singkat cerita, perundang-undangan ini kemudian diatur dan memiliki sebuah sistem hukum keimigrasian. Sistem keimigrasian ini dilakukan oleh pemerintah waktu itu, dituangkan ke dalam 3 fungsi keimigrasian. Yang pertama yaitu fungsi pelayanan masyarakat, yang kedua yaitu fungsi hukum, yang ketiga yaitu fungsi keamanan. 3 hal ini digunakan untuk apa? Ketika pelayanan masyarakat ini dilakukan untuk melayani bagaimana masyarakat kita melakukan kerja atau melakukan kegiatan keluar masuk suatu daerah ke daerah lain. Kemudian yang kedua yaitu penegakan hukum. Ketika terjadi sebuah kesalahan atau penyimpangan di sebuah keimigrasian itu, terutama ketika kita masuk atau keluar ke daerah orang, itu penegakan hukum itu sangat dibutuhkan untuk mengamankan atau memberikan rasa nyaman kepada warga negara itu sendiri. Yang terakhir itu fungsi keamanan. Fungsi keamanan ini fungsinya untuk bagaimana kita ketika melakukan sebuah perjalanan itu aman dan nyaman dan diberi sebuah kenyamanan produk. Peristiwa penting keimigrasian ini di era demokrasi parlementer mempunyai beberapa kebijakan, yaitu kebijakan di mana tadi sudah dijelaskan barter dan sebagainya. Di era Orde Baru, keimigrasian itu memiliki satu pelayanan jasa keimigrasian, di mana pelayanan ini lebih mengedepankan bagaimana jasa-jasa bea masuk barang atau orang yang keluar masuk ke Indonesia itu dijamin dengan baik. Kemudian penyelenggaraan dokumen pendaratan di atas pesawat jamaah haji 1970. Ini penting karena apa? Ketika jamaah haji kita gitu, terutama Indonesia itu kan banyak merupakan sebuah pengirim jamaah haji terbanyak di dunia. Ini untuk keimigrasian ini sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan secara komprehensif. Kemudian penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat itu awal mulanya itu dari pesawat Garuda dari Jakarta ke Tokyo. Kemudian terjadi perbaikan kualitas cetak. Gimana cetak awalnya belum tercetak, sekarang tercetak paspor dengan baik. Kemudian pengaturan masalah lintas batas. Di sini diatur bagaimana lalu lintas batas sebuah negara itu diatur secara komprehensif dan lebih mengedepankan sebuah kenyamanan. Selanjutnya itu pengaturan dispensitas fasilitas keimigrasian. Di sini penting karena kita harus tahu bagaimana kita menangani TKI gelap di daerah perbatasan. Peristiwa penting itu di era Orde Baru yaitu bagaimana mengatur menyelenggarakan umroh misalnya, mengatur masyarakat, mencegah dan menangkal bagaimana terjadinya penyimpangan, mengatur keimigrasian di sektor ketenagakerjaan. Sekarang kan mulai banyak sektor-sektor tenaga kerjaan itu perlu diatur karena sudah mulai bebas pelaksanaan kerja dan sebagainya. Ini harus diatur secara komprehensif dan dengan baik. Kemudian bagaimana mengatur orang asing yang masuk atau tinggal di Indonesia itu secara tidak sah, misalnya terjadi penyimpangan, dia tidak punya dokumen, maka dia harus dikarantina dulu. Kemudian menghapus exit perting bagi warga negara.
keimigrasian itu sendiri bisa kita simpulkan bahwa hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar ke wilayah Indonesia serta pengawasan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Nah, di sini keimigrasian itu mengatur bagaimana orang masuk dan keluar di Indonesia ini supaya terjadi sebuah keamanan, kenyamanan untuk melakukan ini. Produk hukumnya apa? Hukum keimigrasian yang merupakan suatu hukum administrasi yang digunakan strateginya untuk melaksanakan sebuah mekanisme, misalnya strategi dalam melaksanakan sanksi dalam pelanggaran hukum administrasi baik orang yang masuk dan keluar di Indonesia. Fungsi imigrasi itu sebenarnya ada 4 hal. Yang pertama, pelayanan keimigrasi, di mana kita melayani orang yang datang dan keluar ke Indonesia itu dengan baik. Kedua, untuk menegakkan hukum. Ketika orang itu datang ke Indonesia terjadi penyimpangan, maka itu harus dilakukan penegakan hukum. Ketiga, yaitu keamanan negara, bagaimana orang masuk dan keluar itu diatur untuk bagaimana keamanan negara itu bisa terjadi dengan baik dan benar. Keempat, yang terakhir itu fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana ini untuk sebagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ini. Secara core bisnis biasanya itu ada tiga, yaitu pertama paspor, kemudian izin tinggal dan statusnya, ketiga yaitu visa. 3 ini adalah hal yang digunakan untuk core bisnis. Makanya pelayanan ini akan sangat dilakukan. Mungkin itu sedikit, mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.